Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Anika Putri, NPM 269201016 dari Prodi Sosiologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali materi minggu lalu, yaitu tentang Karl Marx dan pemikirannya. Materialism historis. Berbicara tentang perubahan sosial, Marx mengambil posisi melawan Weber. Menurut Weber, ide yang menggerakkan perubahan sosial adalah semangat kapitalisme, etika Protestan. Jadi, ide itulah yang menyebabkan perubahan sosial. Tetapi bagi Marx, ide bukan yang menggerakkan perubahan sosial, tetapi yaitu cara pemikiran masyarakatnya itu sendiri. Jadi, keadaan masyarakat yang menentukan perubahan sosial. Keadaan masyarakat bagi Marx sangat berkaitan dengan aspek produksi ekonomi, yaitu bagaimana posisi mereka dalam produksi ekonomi. Kepentingan manusia selalu ditentukan oleh posisi dia di mana di dalam struktur produksi ekonomi. Oleh karena itu, negara, lembaga, nilai adalah akibat dari kepentingan ekonomi itu sendiri. Selanjutnya ada perubahan sosial menurut Marx. Perubahan sosial di dalam masyarakat terjadi karena adanya modal produksi, yaitu komunisme, sosialisme, kapitalisme, feodalisme, anti-quality, dan juga komunisme primitif. Kemudian ada konsep materialism historis, yaitu bangunan bawah sangat mempengaruhi bangunan atas. Konflik kelas. Kelas menunjuk pada setiap golongan sosial yang memiliki kedudukan spesifik di dalam proses produksi. Karena menurut Marx, ide yang ditentukan oleh posisi seseorang sangat berkaitan dengan produksi ekonomi. Kelas terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu para pemilik modal, alat produksi, dan juga sumber daya. Yang kedua yaitu para penjual tenaga dan pikiran untuk upah. Bagi Marx, sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas. Maka kita harus memahami kelas-kelas yang ada di masyarakat, seperti kelas yang berkuasa dan kelas yang dikuasai, atau juga kelas pemilik dan kelas pekerja. Selanjutnya yaitu eksploitasi. Eksploitasi lebih dari sekedar distribusi kesejahteraan dan kekuasaan yang tidak seimbang. Eksploitasi sejatinya merupakan bagian paling penting dari ekonomi kapitalis, yang mana kapitalisme eksploitasi dilakukan oleh sistem sosial yang impersonal dan objektif. Kemudian kapitalisme yang baik. Yang pertama, para pendukung mazhab sistem ekonomi kapitalis menyatakan bahwa kebebasan ekonomi sangat bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua yaitu persaingan di antara individu akan mewujudkan tahap produksi, tingkat harga pada tingkat yang wajar. Yang ketiga, para ahli ekonomi kapitalis menyatakan bahwa motivasi untuk mendapatkan keuntungan adalah tujuan yang terbaik sebanding dengan tujuan untuk memaksimalkan. Dan yang keempat adalah kebebasan berusaha untuk semua orang. Selanjutnya ada kultur dalam masyarakat kapitalis. Keserakahan kapital mulai berakibat pada eksploitasi yang melampau batas terhadap alam dan sesama manusia. Habermas pada tahun 1988 menyebutkan bahwa kapitalis lanjut menimbulkan ketidakseimbangan ekonomis. Problem moral. Bernard Mourkheim pada tahun 1992, pembela gigih kapitalisme, mengaku bahwa masalah yang paling serius yang dihadapi oleh kapitalisme demokratis yaitu pengikisan moral. Yang terakhir adalah kritik terhadap Marx. Marxian ortodok dianggap terlalu diskriminatif ekonomi karena menekan pada ekonomi. Relasi kelas lebih berbasis pada ekonomi dan tidak memperhatikan dari basis yang lain. Yang kedua, pemikiran masyarakat tanpa kelas sangat utopis.
Baiklah, hanya itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.